Dia bilang gini, carilah persamaan garis. Carilah persamaan garis, ya. Ipin baca satu-satu. Carilah persamaan garis yang melalui, ya, yang melalui. Persamaan garis yang melalui 4,2 dan 2,6. Nah, kalau ada soal carilah persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan 2,6 itu gampang. Ya, mau mencari persamaan garis, Anda harus cari M-nya dulu. Ya, yang namanya M itu adalah Y1 dikurangi Y2 per X1 min X2. Carilah persamaan garis yang melalui titik ini dan titik ini. Ya sudah, Anda cari gradiennya dulu. Nah, kalau mau cari gradiennya mudah, Anda tinggal nulis 2 dikurangi min 6. Berarti 2 ditambah 6 per 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Berarti kalau dihitung 8 per 2 sama dengan 4. Nah, kalau gradiennya tahu, maka persamaan garisnya adalah kita bisa tulis adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Selesai. Jadi kalau keluar soal seperti Anda bisa tahu cara pengerjaannya bagaimana. Nah, yang namanya Y1 mana? Terserah, mau ini satu boleh. Ya, dibolak-balik boleh. Y1-nya adalah 2, gradiennya diketahui 4, X1-nya diketahui 4. Ya, berarti Anda bisa tulis Y min 2 sama dengan dikali, berarti 4X, 4 dikali min 4 berarti min 16. Berarti Kipin bisa tulis Y sama dengan 4X min 2 pindah ke kanan berarti menjadi min 4. Nomor 1 selesai. Nomor 2 Kipin kasih, ya. Di situ ada tulis carilah persamaan garis. Jadi tipe nomor 1 mungkin kalau keluar seperti ini Anda bisa. Yang kedua, carilah persamaan garis. Carilah persamaan garis, dia bilang melalui, ya, melalui. Dia bilang 2,-1. Loh, sama melalui sekian. Tapi dia bilang melalui 2,-1 dan ada kalimat dan sejajar dengan garis 4X min Y ditambah 4 sama dengan 0. Maaf, mencari persamaan garis rumusnya adalah Y min 1 MX min X1. Anda perhatikan. Nah, carilah persamaan garis yang melalui ini. Berarti titiknya sudah tahu. Yang belum tahu apa? Yang belum tahu gradiennya. Nah, kalau soal ini gradiennya gimana? Gradiennya kamu cari dulu. Dengan 2 titik kamu cari gradien. Nah, terus Anda tanya, lah kalau soal nomor 2 titiknya cuma diketahui 1 titik. Lah, bagaimana untuk mencari gradiennya? Nah, Anda amati. Jadi kalimat itu kosakatanya Anda dengarkan. Kalau diketahui 2 titik, aku bisa nyari gradien. Selesai. Tapi kalau misalnya aku cuma diketahui 1 titik, aku mau bikin equation of line, pasti harus butuh gradien. Nah, masalah gradiennya nggak tahu. Nah, dari sini loh dia bilang sejajar dengan garis ini. Garis ini Kipin tulis berarti 4X ditambah 4, Y-nya pindah ke kanan. Anda tanya, berarti Kipin tulis Y sama dengan 4X plus 4. Anda tanya, Kipin, kenapa kok jadikan Y sama dengan? Nah, mungkin ya secara emosional, Kipin kenapa Kipin tulis Y sama dengan? Apakah karena supaya bagus? Nah, itu Anda tanya, kenapa kok enggak X sama dengan? Nah, gini Kipin, untuk mencari gradien harus jadikan Y sama dengan MX plus Y. Ini rumus. Ini loh namanya gradien. Setuju ya? Nah, sekarang aku punya soal ini, berarti mau nyari gradien aku harus jadikan Y sama dengan. Nah, setelah Y sama dengan, intinya depan ini tidak boleh ada angka. Nah, kalau depannya sudah tidak ada angka, oh ini loh gradiennya, M-nya 4. Lah, tapi dia bilang sejajar. Kalau sejajar itu artinya M1 sama dengan M2 sama dengan 4. Selesai. Kalau misalnya dia bilang tegak lurus perpendikular, berarti nanti kita punya rumus lagi. M1 kali M2 sama dengan M1. Nanti itu nanti ya. Oh, M1-nya M2-nya 4. Berarti mencari garisnya ini Kipin tulis
Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kipin tulis berarti Y min Y1 nya min 1 berarti plus 1. M nya Kipin tulis tarik ke sana berarti ini 4 buka kurung X min X1 nya 2 berarti Kipin tulis Y ditambah 1 sama dengan dikali X pelangi berarti 4X 4 kali min 2 berarti 8 berarti Y sama dengan 4X satunya pindah ke kanan berarti jadi min 9. Selesai ya. Ada mau tanya ya? Oke, jadi lanjut Kipin tulis sebentar ya, kok panas ya. Nah, nomor 3 di situ ada tulis kuncinya harus mencari gradien. Nomor 3 dia bilang tulis begini, Kipin tulis ya. Ya, mohon maaf Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya karena ini soalnya banyak. Carilah persamaan garis ya. Semoga pelatihan ini bisa menemani anak Anda atau ponakan Anda atau Anda sendiri di dalam persiapan ujian akhir daripada kelas 9 matematik ya. Persamaan garis melalui dia bilang melalui 3, min 2. Anda perhatikan soal 3 dengan soal nomor 2 itu sama. Nah, kalau sama kenapa Kipin kok ngagak kok dikasih lagi namanya ujian. Kita coba kira-kira keluar ini atau ini atau ini. Nah, gitu ya. Kita belajarnya spekulasi gitu ya. Terus dia bilang yang melalui ini melalui ini dan ada kalimat dan tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis. Nah, ya. Dengan garis di sini ada tulis Kipin tulis adalah 4 tegak lurus dengan 2Y ya 2Y ya ditambah X min 2 sama dengan 0. Dia bilang tegak lurus dengan 2Y plus X dikurangi 2. Sama konsepnya. Yang pertama kali untuk mencari persamaan garis itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Selesai. Loh, Y1 nya mana? Ini loh. Y1 nya min 2 berarti plus 2. X1 nya berapa? X1 nya ini loh, min 3. Selesai. Berarti mau nyari persamaan equation lain ini aku butuh M. Nah, M nya ini dapat dari mana? Ini dari sini. Anda jangan panik. Di sini artinya mau mencari gradien Kipin tulis 2Y sama dengan X-nya pindah ke kanan, min 2-nya pindah ke kanan 2. Anda tanya, Kipin kan enak jadi X sama dengan. Kalau X sama dengan kan beres. Nah, Anda harus tanya, Anda harus tanya. Kenapa kok dijadikan 2Y? Karena mencari gradien, endingnya harus jadi Y sama dengan MX plus Y. Supaya nalar kamu masuk ya, supaya nalar kamu masuk. Nah, makanya karena itu harus jadi Y sama dengan, setelah Y sama dengan aku nulis Y sama dengan min setengah X dibagi 2 ini 2/2 1. Dari sini aku bisa ketemu M nya satunya min setengah ya kan. Nah, kalau M satunya min setengah terus gimana Kipin? Apa hubungannya? Karena tegak lurus ya kita belajar harus dianalisa. Apakah nanti soalnya keluar sejajar? Apakah nanti soalnya keluar tegak lurus? Lengkap. Supaya Anda perang itu senjatanya ada. Nah, karena tegak lurus kita punya rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Lah M1 nya min setengah kok ya kan? Berarti M2 nya sama dengan 2. Gak usah dibikin pakai ini lama. M1 nya min setengah berarti M2 nya dibalik dikasih min berarti ketemunya 2. Di sini tak tulis 2. Nah, berarti Kipin tulis Y ditambah 2 sama dengan ini kali ini 2X. 2 kali min 3 min 6 berarti Y sama dengan 2X. 2 pindah ke kanan berarti min 8. Oke ya. Jadi kurang lebih soalnya seperti itu. Yang keempat ya, yang keempat Kipin lanjut nomor 4 supaya tidak panjang durasinya ya. Ini nomor 4 masih persamaan garis. Nanti di posisi 5 sudah bab lain ya. Nomor 4 ya, di sini ada soal, ada gambar
di sini Kartesius X, gambar di sini Kartesius X dan Y ya. Terus di sini ada namanya garis, di sini ada titik 2, ini 4, ini garis L. Terus di sini dia bilang ada garis, nah ini garis M ya, garis M ya, M atau N? Oh garis M, oke. Nah dia bilang di sini ada tegak lurus, di sini ada titik C. Berapakah garis L? Ditanya ya, ditanya apa ini ya? Garis M ya, persamaan garis M. Oke. Yang kedua terus ditanya berapa titik C ya? Berapa titik C? Titik C-nya berapa? Nah, Anda mau coba silakan ya. Sebentar Kipin izin isi tinta dulu, bentar ya. Jadi bisa dibikin. Langkah utamanya itu adalah untuk mencari gradien. Itu kunci. Jadi untuk mencari line, gradien itu harus ada ya. Itu harus ada. Kuncinya seperti itu. Nah, masalahnya Kipin, aku diketahui 2 titik sudah. Berarti aku bisa nyari line, bisa nyari gradien, aku bisa nyari line, bisa. Nah, tapi kalau soal seperti ini caranya gimana untuk cepat? Oke, sebentar. Ya. Nah, Anda bisa mungkin lihat, Kipin kurang paham apakah di Kipin ada mengenai persamaan garis, kayaknya ada ya. Jadi Kipin kalau videonya SMP masih kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi doakan Kipin, support Kipin supaya Kipin bisa menciptakan semua materi ya, diibukan supaya bisa menemani anak-anak Anda belajar. Kipin langkah pertama yang Kipin bikin adalah garis L. Ya, walaupun yang ditanya garis M, garis L tak ditanya. Kipin cari garis L. Ya. Namanya garis L, Kipin bisa tahu, oh ada 2 titik, 0,2, 4,0. Tapi Kipin nggak pakai cara, Kipin langsung 2 kali X ya, 4 kali Y, oke, sama dengan 2 kali 4. Teknik. Jadi kalau aku pakai nyari gradien lagi habis waktu, Kipin lagi 2 kali X, 2X, 4 kali Y, 4Y sama dengan 2 kali. Loh Kipin yakin kalau umpama di sini misalnya min 5 kali X, min 5X, 4 kali Y, 4Y, min 5 kali 4 min. Ya, jadi kalau aku punya titik di sini, misal ya Kipin kasih gini. Nah, misal di sini min 5. Misal. Untuk mencari persamaan garis itu gimana? Enggak perlu bertele-tele. Kalau soal kamu silang-silang lebih cepat. 2 kali X. Oke, ya. Min 5 kali Y, min 5Y sama dengan 2 kali min 5 min 10. Ya, jadi kalau multiple choice bisa dengan tangkap kalau kamu mengerjakan ini ya. Kipin dapat dari mana teorema? Anda coba lihat di videonya Kipin sudah menjelaskan ya, supaya lebih cepat mengerjakan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, Kipin aku sudah mencari garis L. Garis L ini sederhanakan dulu. Bisa disederhanakan dibagi 2 semua. X plus 2Y sama dengan 4. Kalau mau mencari garis L, mau mencari garis M, berarti aku butuh gradien. Jelas, karena titiknya cuma diketahui 4, ini nggak tahu. Nah gimana Kipin? Kipin tulis ini. Jadi gradien ini 2Y sama dengan X-nya pindah ke kanan min X ditambah 4, berarti Y-nya sama dengan min setengah X ditambah 4 bagi 2. Ini M-nya adalah min setengah. Lah, ya kan? M-nya setengah. Lah, karena tegak lurus, ini dengan ini kan tegak lurus. Karena tegak lurus, maka M2-nya sama dengan, Kipin nggak usah kasih teori ya, habis waktu. Memang kalau tegak lurus tadi di sini adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Tapi kalau kamu bikin seperti ini terlalu lambat ya. Jadi kamu bikin, oh M-nya min setengah karena tegak lurus, berarti M2-nya adalah 2. Ya. Kalau M-nya 2, berarti aku bisa nyari garis M. Berarti garis M adalah, Kipin tulis Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Selesai. Terus gimana ya? Nah, Y1-nya mana? Garis M ini melalui titik A. Bukannya maksudnya kata M ini bukan gradien. Dia tanya garis M. Memang sengaja gurunya kasih garis M, seolah-olah nanti murid ngomong ini gradien, bukan, ini indeks ya, ini indeks. Oke. Nah sekarang kita bikin garis ini melalui titik mana? Melalui titik ini.
ini nggak tahu, titiknya nggak tahu. Berarti aku pakai titik ini. Titik ini adalah 4,0. Berarti Y1-nya dimasukkan 0, M2-nya dimasukkan 2, X1-nya dimasukkan adalah 4. Lah, Ipin tulis berarti Y sama dengan Y min 0 ya Y, berarti kali 0 2X, ini kali ini berarti 8. Selesai. Nah, berarti Ipin bisa tahu garis M ini adalah Y sama dengan 2X min 8. Selesai. Susah enggak susah. Loh, bagaimana mencari titik C? Anda perhatikan. Oh, titik C ini adalah X-nya 0. Betul ya? Titik C ini adalah X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Ipin bisa tulis Y sama dengan. Loh, kok bisa Ipin? Aku nggak bisa nalar. Loh, titik C ini adalah 0,2, 0,1, 0, min 1, min 2. Mungkin ya. Berarti di C ini X-nya adalah 0. X-nya 0, Ipin tulis 0 min 8. Berarti Y-nya sama dengan min 8. Berarti titik C adalah 0, min 8. Selesai untuk soal persamaan garis. Kita lanjutkan di soal nomor 5 ya. Jadi semoga persamaan garis ini lolos. Anda punya soal persamaan garis, oh lewat ya. Lanjut Ipin soal nomor 5. Nah, Ipin males sebenarnya nulis soalnya, tapi kalau tidak ditulis Anda nggak bisa belajar gini ya. Di sini ada tulis di tempat parkir ya. Di tempat parkir pertokoan ya, parkir pertokoan ya, di sini terdapat sepeda motor dan mobil gitu ya. Terdapat sepeda motor dan mobil sebanyak 80 kendaraan ya. 80 kendaraan. Oke? Setuju ya? Terdapat 80 kendaraan. Dan harga parkir motor ya. Harga parkir motor itu adalah Rp. Di sini ditulis 2.000 ya. 2.000 dan mobil Rp 5.000. Oke? Nah, dia bilang di sini ya, apabila dihitung di tempat parkir terdapat terdapat 220 roda kendaraan. Wah, apa maksudnya? Nggak tahu Ipin. Terdapat 200. Jadi ada orang iseng wes rodanya tak hitungi, sepeda motor mobil tak hitungi, kabeh totalnya 220 roda kendaraan ya. Maka pendapatan parkir tersebut adalah, Anda bisa buat kalau Anda mau ujian minggu depan ya. Ipin lanjut ya. Di tempat parkir Ipin tulis sepeda motor itu motor itu tak kasih namanya X deh. Motor itu tak kasih X, mobil itu tak kasih namanya Y. Terserah ya, mau X, mau Y, mau Z, mau itu terserah. Dia bilang di tempat parkir itu ada sebanyak 80 kendaraan. Berarti aku bisa bilang ada X ditambah Y sama dengan 80. Selesai ya? Selesai begitu toh. Cara pola pikirnya jangan berbelit-belit. Terus dia bilang gini, apabila dihitung di tempat parkir terdapat 220 roda. Kalau motor itu X, kalau banyaknya motor itu 4, berarti rodanya itu ada 8. Betul ya? 4 kali 2, motor kan 2. Kalau umpama motornya ini 5, berarti logikanya adalah 2 kali 5 10. Nah, permasalahan aku nggak tahu motornya ada berapa, tapi rodanya aku tahu. Nah, cara nulisnya gimana? Gampang. Motor itu ada 2, berarti Ipin tulis ini adalah 2X, ditambah mobil itu adalah 4, berarti Ipin tulis 4Y. Ya, nggak ada keterangan dia bilang ini ada truk atau apa, berarti kita asumsikan mobil itu rodanya 4. Ya, kalau truk memang ada yang 4, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 juga ya. Jadi kalau tidak diasumsikan ya sudah dianggap 4.
2X plus 4Y sama dengan 220 kendaraan. 220 kendaraan. Ya, 220 kendaraan. Terus Kipin gimana caranya? Gampang. Nah, Anda mau sederhanakan ini dulu atau dieliminasi langsung aja boleh. Oh, ngilangkan X atas kalikan 2 berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 160. Betul? Terus ini Kipin tulis 2X plus 4Y sama dengan 220 dikurangi hilang 2Y min 4Y berarti min 2Y. Setuju? Terus Kipin tulis 160 kurang 220 berarti min 60 berarti Y-nya didapat 30. Selesai. Gampang kan? Oh, kalau Y-nya 30 berarti X-nya berapa? Oh, berarti X-nya sama dengan kalau masuk 30 berarti Y-nya adalah 50. Selesai. Yang dia tanya, berapakah pendapatannya? Loh, artinya yang parkir di tempat itu motor itu ada 50, mobilnya 30. Ya lah. Nah, terus pendapatannya gimana? Tak tulis gini, pendapatan. Nah, kalau namanya pendapatan ya, di sini dia bilang motor itu 2000 berarti 2000 ditambah mobil itu 5000 berarti 5000. Lah motornya piro? Oh, motornya ada 50 berarti Kipin tulis 2000 dikali 50 ditambah 5000 dikali 30. Kalau dihitung 2000 kali ini 100.000, betul ya? Terus ini 5000 kali 30 berarti 150.000, berarti hasil pendapatan tukang parkir itu per hari adalah 250.000. Selesai. Susah kan? Nggak susah kan? Jadi secara logik itu cara permainannya seperti ini. Ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Lanjut Kipin ya. Lanjut di soal nomor 6 ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu karena harus konsentrasi ya supaya tepat, supaya tidak salah, supaya tercipta record yang bagus ya. Dan terima kasih yang sudah bantu tap yang sudah nge-share bagi orang yang membutuhkan pelatihan USP kelas 9 ya. Selisih dia bilang selisih umur ayah dan anaknya adalah ya. Nah, Anda bisa buat sendiri ya. Begini, selisih umur ayah dan anaknya adalah 40 tahun. Oke. Terus di sini ada soal dibilang jumlah umur ayah dan anak ya, jumlah umur ayah dan anak 2 tahun yang lalu adalah dia bilang 46 tahun. Nah, dia tanya hitung umur ayah ya, hitung umur ayah 5 tahun akan datang. Oke, 5 tahun akan datang. Gimana cara bikinnya? Mudah, siapa bilang sulit ya? Anda bisa bikin, terserah mau dikasih indeks apa kita bikin ya, jawab ya. Ayah itu dianggap X, ayah itu aja X, anak itu kita kasih nama indeks Y ya. Dia bilang selisih umur ayah dan anak adalah 40 tahun. Berarti artinya Kipin tulis X min Y sama dengan 40. Selesai. Ya, yang berikutnya dia bilang jumlah umur ayah dan anak 2 tahun yang lalu. Kalau ayah ini umur sekarang now itu adalah X. Kalau 2 tahun yang lalu ya berarti X min 2 dong. Ya kan? Kalau ayahnya 2 tahun yang lalu, anaknya juga pasti 2 tahun yang lalu. Setuju ya? Gak mungkin kalau ayahnya sekarang umur 50, 2 tahun yang lalu itu 48, anaknya umur 10, 3 tahun yang lalu pancet 10, gak mungkin. Ya. Kalau ayahnya mundur 2 tahun, anaknya juga mundur 2 tahun. Itu secara logik. Ya, berarti Kipin bisa tahu jumlah umur ayah dan anak 2 tahun yang lalu berarti X min 2 ditambah Y min 2. Ini artinya umur ayah 2 tahun yang lalu ditambah umur anak 2 tahun yang lalu secara logik. Kalau sama-sama 2 ya 2 pasti adalah 40
Nah, terus gimana? Gampang kita bikin. X plus Y sama dengan min 2 itu adalah min 4 pindah ke sana menjadi 50. Lah, terus gimana Kipin? Gampang, Anda lihat ini Kipin bisa eliminasi. Kipin dengan santai nulis X min Y sama dengan 40. Di sini Kipin tulis X plus Y sama dengan 50. Caranya gimana? Hilangkan Y boleh, mau hilangkan X boleh. Kipin ditambah X ditambah X 2E min Y hilang, berarti 40 50 ini 90, berarti X-nya 45 tahun. Oh, berarti ayah ini umurnya 45 tahun. 5 tahun yang akan datang, berarti jawabannya adalah 45 ditambah 5 sama dengan 50. Selesai. Tidak sulit ya, tinggal Anda tembak saja pada waktu latihan. Lanjut Kipin soal nomor 7. Semoga pelatihan Anda sama dengan yang Kipin kasih ini ya, karena Kipin juga berdasarkan draft dari sekolah tertentu. Nomor 7 Kipin tulis ya. Kipin tulis nomor 7, di sini ada tulis tentukan nilai P ya. Dia bilang tentukan nilai P. Tentukan nilai P ya. Nilai P jika ya. Tentukan nilai P jika 1/6 buka kurung 2P ditambah 1 sama dengan 1/8 3P min 1. Kalau ada soal seperti ini, Kipin tidak suka kalau diekspan satu persatu. Bahasa Kipin kalau mengerjakan soal fraction itu selalu dihilangkan. Jadi kalau mengerjakan ini, Kipin semua dikalikan 48. Dari mana 48? Dari 6 kali 8. Tujuannya apa Kipin? Supaya nggak ada pecahan. Bahasanya seperti itu. 1/6 kali 48 itu 8. Kipin tulis, Kipin nggak langsung ya. 1/8 kali 48 berarti 6. Kipin juga nggak langsung. Lanjut terus kemudian Kipin expand. 8 kali 2P ini 16P. 8 kali 1, 8 kali 2P, 8 kali 1 plus 8 sama dengan 6 kali 3P 18P. 6 kali min 1 min 6, P dengan P digabung. Berarti Kipin tulis di sini 16P ke kanan berarti 18P min 16P. Min 6 ke kanan 8 ditambah 6 berarti 14 sama dengan 2P, maka P-nya didapat nilai 7. Oke, semoga anak Anda bisa mengerti kalau penjelasan seperti ini. Next, Kipin lanjut di posisi nomor 8. Nomor 8 di sini ada tulis sama ya. Jadi nomor 6, nomor 7 ini topnya sama. Cuma kita memprediksi kira-kira nomor 8 seperti ini soalnya. Sebuah persegi panjang ya. Sebuah persegi panjang ya. Kipin tulis sebuah persegi panjang. Kalau Kipin langsung jawab tulis soalnya kurang, nggak tulis soal langsung jawab, Anda nanti nggak akan bisa. Karena ini supaya terciptanya record ya, supaya Kipin record. Jadi sebagai acuan belajar mungkin tahun depan bisa buat anak Anda yang lainnya gitu ya. Sebuah persegi panjang mempunyai diagonal, masing-masing, ya, diagonal masing-masing. Dia bilang 3x plus 1 dan dia bilang 4x min 2. Oke? Jika panjang persegi panjang, panjang persegi panjang, Kipin singkat pakai gini ya, adalah dia bilang 8 cm, hitung nilai X, yang B ditanya luas. Nah, Anda perhatikan di sini. Loh, di sini ada soal sebuah persegi panjang mempunyai diagonal masing-masing. Ini tidak salah tak soalnya. Ada kalimat diagonal masing-masing. Emang namanya diagonal persegi panjang itu ada dua, tapi nilainya itu sama. Ya, kok ini kalimatnya masing-masing ya? Ya tergantung yang buat soal supaya nalar kamu masuk gitu ya. Dia bilang diagonal di sini persegi panjang ini
panjangnya diketahui 8, lebarnya enggak tahu. Tapi di sini diketahui 3x plus 1. Nah, lo ini juga diketahui. Nah, lo ini juga diketahui 4x min 2. Anda perhatikan. Loh, bukannya ini AB ini sama ya? Diagonal itu nilainya selalu sama. Harus bernilai sama. Jadi Kipin pada waktu, jadi nalar itu Anda, ini judulnya mengenai persamaan dua varian. Persamaan, berarti logik Anda. Anda jangan panik-panik. Diagonal panjang ini, AB panjang ini sama. Anda gak dikasih tahu, tapi Anda harus tahu. Jadi Kipin tulis 4x min 2 sama dengan 3x plus 1. Berarti x-nya pindah ke kiri, berarti Kipin tulis 1, 4x min 3x. Ya, min 2-nya pindah ke sana, 1 plus 2. 4x min 3x itu x, berarti x-nya 3. Nah, kalau x-nya 3, berarti diagonalnya dapat dong. Ya, kalau x-nya 3, ya x-nya 3, berarti diagonalnya adalah 4x min 2. Berarti diagonalnya adalah 4 kali 3. 4 kali 3 dikurangi 2, berarti B-nya 12 kurangi 2, berarti diagonalnya 10. Anda tanya, loh Kipin kenapa kok pakai 4x min 2? Boleh enggak pakai 3x plus 1? Kadang-kala ada mungkin bukan. Boleh, Anda mau masukkan ini boleh, ini boleh. Hasilnya sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti ada salah. Setuju ya? Nah, sekarang kalau diagonalnya sudah tahu 10, dia tanya luas. Caranya gimana? Logik Anda bikin persegi panjang, Kipin tulis lagi. Tapi katanya ini diketahui 8. Diagonalnya sudah diketahui 10. Wah, ya berarti lebarnya Anda pasti tahu loh. Pakai Pitagoras. Kipin nggak ngerti Pitagoras, Anda harus ngerti lah ya. 8, 6, 10, berarti L-nya didapat. Nah, kalau L-nya 6, maka luasnya adalah panjang kali lebar. 8 kali 6, berarti luasnya adalah 14. Setuju ya? Jadi segitu gampangnya harusnya. Anda harus mencerna dengan baik-baik. Oke, lanjut Kipin soal nomor 8 ya. Soal nomor 8, soal nomor 9 ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang membagikan hasil live ya. Yang tap-tap, terima kasih banyak. Biar Tuhan yang di atas yang memberkati kalian, yang membalasnya ya. Kipin tidak bisa baca teks satu persatu, dan Kipin tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari kalian. Sebuah taman ya, sebuah taman ya, dia bilang berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi panjang ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjangnya ya, dia bilang dengan panjangnya ya, dengan panjangnya 2 kurangnya ya, 2 kurangnya ya, 2 kurangnya dari 3 kali lebarnya, 3 kali lebarnya ya, 3 kali lebarnya. Jika keliling 44 cm, jika keliling 44 cm, 44 cm ya, hitung luas. Nah, Anda bisa bikin ya. Anda mau bikin boleh sambil dicek di sini ya. Anak Anda suruh bikin ya. Mungkin Anda yang mendengarkan ini bunda-bundanya, cuma Anda bisa memanggil anak Anda untuk belajar ya, di translate langsung pergi ke di layar TV besar ya. Jadi pada waktu itu anak Anda juga bisa langsung belajar ya, langsung di zoom di layar besar ya, jadi supaya enak. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, Kipin tulis ya. Dia bilang panjangnya 2 kali. Ini kalimat ini yang penting ya. Panjangnya berarti artinya panjangnya, P-nya sama dengan. Ada kalimat lebarnya, berarti L sama. Itu kunci. Kadang-kala murid itu nggak ngerti ya. Kunci bahasanya panjangnya berarti diketahui indeks P, panjangnya sama dengan 2 kurangnya dari 3 kali lebarnya. Nah, ini kadang-kala murid-murid jangan ngerti 2 kurangnya dari, misalnya kita punya gini, aku punya uang 100 kurangnya dari 1000, berarti aku punya uang 100 kurangnya dari 1000,
100 kurangi 1000 atau 1000 kurangi 100. Nah ya, kata dari berarti yang belakang kurangi depan. Berarti Kipin tulis panjangnya 2 kurangnya dari 3 kali lebarnya. Berarti 3L min. Ini indeks, Anda harus mengerti di sini. Nah, terus gimana Kipin? Di sini diketahui lebarnya enggak tahu. P-nya diketahui 3L min 2. Lah, terus cara mau menjawab itu Anda gak usah panik. Anda jangan secara logik, oh diminta luas berarti aku intonasinya terluas, jangan. Yang dilihat yang diketahui. Oh yang diketahui keliling, berarti Anda jawab kelilingnya. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Dan kelilingnya diketahui 44, 2. Panjangnya diketahui loh 3L min 2, ya. Lebarnya loh diketahui L, ya sudah. Jadi gak usah panik. Yang kita kejar itu adalah sesuatu yang diketahui. Jangan Anda berpikir, siswa jangan berpikir yang diminta itu salah. Analisalah dulu yang diketahui, itu kunci. Setelah Anda buat begini, ya kita bikin 44 bagi 2, boleh diekspand, boleh. 44 bagi 2 dikecilkan, berarti jadi 22. 3L tambah L berarti 4L min 2. Min 2-nya pindah ke kanan, kita tulis 22 ditambah 2 sama dengan 4L. Kalau bisa langsung cepet ya, berarti 24 sama dengan 4L. L-nya diketahui 24 bagi 4. Nah, kalau L-nya ketemu 6, berarti Kipin bisa tulis di sini, maka panjangnya sama dengan 3 kali 6. 18 dikurangi 2, berarti panjangnya 16. Oh, kalau panjangnya 16 berarti luasnya berapa? Oh, luasnya sama dengan P kali L. Berarti sama dengan 16 kali 6 sama dengan 96 cm². Oke, gampang ya. Semoga soalnya keluarnya seperti ini. Lanjut Kipin tulis di sini. Nomor 10 dia soalnya mengenai inequality, cuma 2 nomor ya. Di sini Kipin kasih nomor 10. Lanjut begini ya. Dia bilang tentukan nilai HP nomor 10A. Nah, ada soal cerita, dia langsung tulis ada soal min 2. Di sini ada tulis 3x min 1 per 3 ya. Ini lebih kecil daripada 6 jika x elemen bilangan asli. Nah, gimana cara bikinnya ini? Ya gampang, gak usah panik. Ini gak suka kalau soalnya ada per. Caranya gimana? Ya pernya itu hilang ono sik. Hilang ono semua tak kali no 3. Kali no 3 berarti jadi min 6. Ya, kalikan 3 berarti hilang. Kalikan 3 berarti 18. Adil. Kalau kali 3 semua, jangan satu sisi, itu tidak boleh. Nah, terus gimana Kipin? Wah, santai. Min 1 pindah ke kanan, min 6 ditambah 1. Oke, lanjut ya. Min 1 pindah ke kanan, berarti 18 tambah 1. Min 1 ke kiri, min 1 ke kanan. Oke, berarti ini min 5. Di sini 3X, di sini adalah 19. Berarti Kipin tulis X semuanya dibagi 3. Min 5 per 3, ini juga dibagi 3. Selesai. Susah enggak? Enggak susah. Nah, terus dia bilang X bilangan asli. Anda lihat 19 per 3 ini sebenarnya jawaban ini sudah benar. Tapi kalau diminta nilai value-nya, kan dia bilang X bilangan asli. Dia minta X bilangan asli. Gara-gara ada ini. Kalau enggak ada ini, kamu ya jawaban begini. Ya. Tapi karena ada bilangan asli, kamu jawab ini salah. Ya. Lah, 19 per 3 itu sekitar berapa? Sekitar 6, ya. Loh, min 5 per 3 itu berapa? Ya, min 1, nah, yang namanya bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini jawabannya A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan ya. Jadi jangan jawab ini. Kalau you jawab ini salah. Karena ada kalimat bilang. Tapi kalau ndak ada ini, you jawab ini. Oke? Jadi di note yang kedua B ya, 10B di sini ada soal. Dia bilang 2 per 3 ya. 2 per 3 buka kurung X min 1 lebih kecil daripada 3 per 2
buka kurung X plus 2. Di sini dia bilang X elemen bilangan bulat. Ya, ada bulat tuh ya. Kalau ada bulat berarti kan Anda harus paham. Kalau tidak ada kalimat bulat, tidak ada kalimat bilangan asli, tidak ada kata-kata apapun berarti. Tidak ada kalimat bilangan asli, tidak ada kata-kata apapun berarti Anda harus tahu nalarnya maksudnya apa. Ya, itu konsep utama. Nah, terus kita bikin adalah caranya gimana? Oh, semuanya dikalikan supaya fractionnya hilang. Berarti semuanya dikalikan 6. Ya lah, supaya fractionnya hilang berarti kita kalikan. Kalikan 6, 2/3 kalikan 6 berarti tinggal 4. Ini tidak langsung, bikin satu per satu step by step. 3/2 kali 6 berarti 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Buka kurung X plus 5. Nanti kalau ada salah perhitungan Anda bisa komen ya nanti pada waktu record terbagi. Oke? 4 kali X berarti 4X. 4 kali min 1 berarti min 4. Di sini 9 kali X ini 9X. 9 kali 2 ini 18. Oh, X dengan X dikumpulkan. Gimana X? 4X ke kanan. Loh Kipin, boleh enggak X-nya ini kita? Anda Kipin sudah belajar mengenai inequality. Anda coba tengok mengenai inequality linear standar ya. Kipin tidak suka X itu selalu kiri. Tidak. Guru-guru itu ngomong X itu kiri yo. Boleh lah bahasanya oke. Tapi supaya aman Kipin bilang yang dipindah itu harusnya sesuatu yang kecil supaya tandanya begitu. Ya, jadi kalau Kipin nulis di sini 9X, 4X pindah ke kanan min 4. Kipin tidak suka 9X ke sini, tidak suka. Supaya tandanya aman itu ya dalam arti aman yang kecil. Itu logik ya. Min 4, 18 pindah ke sana berarti gitu min 4 min 18 supaya kelihatan. Oh min 4 min 18 pindah ke kiri, 4X pindah ke kanan, min 4 min 18 berarti min 22. Di sini adalah 5X, maka X-nya adalah min 22/5. Kipin kasih. Kipin aku ndak suka loh kok begini caranya, begini nggak bisa. Aku taunya begini. Ya, Kipin kasih. Ya, Kipin uraikan. Aku sukanya gini, kebiasaan 4X min 4 di sini adalah 9X plus 8. Karena aku sudah kebiasaan Kipin kalau mengerjakan soal selalu X itu di sebelah kiri. Oke, Kipin tulis 4X, 9X ke kiri min 9X ya, 18 min 4 ke kanan berarti plus 4, berarti ini min 5X, di sini adalah 22, berarti X-nya adalah 22 bagi min 5. Sama? Sama. Tandanya dibalik. Nah, sekarang jadi masalah. Pada saat Kipin selalu memeriksa jawaban soal ulang-ulang ya, setiap siswa 90% pasti salah di sini. Bukan artinya dia nggak ngerti loh ya. Ngerti. Waduh, lupa aku dibalik. Ya, lupa aku dibalik. Bukan nggak ngerti, ngerti. Lupa, tapi lupa. Kenapa? Karena faktor emosi, karena faktor waktu. Pada waktu mengerjakan soal itu sudah faktor. Wah, cepet-cepetan, waktu udah kumpul. Wah, bablasnya. Hal seperti ini sepele. Karena ada seperti ini, makanya kita butuh strategi supaya Anda tidak salah. Konsep Anda cara menghitung itu harus dirubah. Nah, ini karena konsep dari dulu X itu selalu kiri. Nah, ini salah. Tidak suka itu. Ya. Usahakan X itu jangan di kiri. Tidak harus kiri. Ya. X itu usahakan yang kecil itu yang dipindah, itu logik. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda pas ingat dibalik ya tidak apa-apa. Itu berarti beruntung. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau kadang mikir sesuatu, lupa dibalik, waduh aku lupa balik. Ya, harusnya jawabannya benar. Nah, makanya kita bilang paling enak dari awal soalnya ini, akhirnya juga begini. Tapi kita punya konsep X yang kecil yang tak pindah. Lah, Anda lihat jawabannya sama enggak? Sama ya, jawabannya sama. Enak mana? Enak ini. Aman mana? Ini lebih aman daripada ini. Lanjut gitu ya. Di sini ada kalimat X elemen bulat. Wah, mateng le alamat. Kalau nggak ada gini, jawaban begini toh bener. Nah, ada kata lain bilangan bulat, berarti Anda tulis min 22/5 itu sekitar min 4, sekian. Ya. Oh, 5 kan nggak mungkin, min 4 sekian. Nah,
min 4 lebih sekian. Waduh, bilang bulat lebih dari min 4 koma ini. Berarti jawabannya piro? Ya, berarti jawabannya adalah di sini adalah X-nya B, Ipin kasih nama B. Oh, berarti min 4,5 sekian ini. Berarti min 4 ya, min 3, min 2, min 1 ya dah, 0, 1, 2, titik. Ya, lo Kipin kok min 4 ekor lo ya, nggak tahu loh. Di sini kan min 22 per 5 itu kan sekitar begini. Min 225 kan di sini. Min 22 per 5 itu kan min 4, sekian. Lah min 4-nya kan masih di sini. Iya, berarti jawabannya adalah min 4 kan dia bilang lebih besar berarti kan di sini. Lah, berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan sebagainya. Setuju ya? Jadi cara pola berpikirnya seperti ini. Next, Ipin kasih nomor 11 supaya tidak bertele-tele, supaya tepat waktu ya. Oke, Ipin nomor 11 di situ mengenai materinya, mengenai matematik. Kalau arit matematik berarti berhubungan dengan untung dan rugi. Nomor 11 dia bilang ya. Ipin tulis di sini, dia bilang seorang pedagang ya. Seorang pedagang membeli sebuah barang, membeli suatu barang ya, membeli suatu barang dengan harga ya, dengan harga dia bilang Rp 3.600.000 ya, membeli barang dengan harga 3.600.000 supaya mendapat untung ya, supaya mendapat untung 25% ya, mendapatkan untung 25%, berapakah harga jual? Nah, berapakah harga jual? Oh, gampang ya, gampang sekali ya, cuma ada teknik yang berbeda di sini ya. Aku bikin di sini supaya mendapatkan untung 25%. Harga belinya diketahui 3.600.000 ya, harga belinya 3.600.000. Untungnya katanya 25% ya, berarti aku nulis untung 25%. Itu artinya 25/100 dikalikan 3600. Oke ya. Ya kalau mau gampang ya 25% hitungannya, supaya mau cepat ya tak ganti 10% aja ya, supaya hitungannya enak ya. Sepenting konsepnya, yang penting konsep jualnya 10% ya. Oke, kita tulis ini. Nanti masalah keluarnya 25%, 35% nah Anda ngitung sendiri gitu ya. Kita tulis 10%. Nah, kalau 10% kita hitung di sini, klak, berarti untungnya 360.000. Kalau 360.000 berarti harga jualnya berapa? Tak jual supaya aku berarti 360.000. Aku nulisnya adalah 3.600.000 ditambah 360.000. Berarti aku nulis harga jualnya adalah 3.960.000. Menurut Anda, memang kenyataan soal ini kalau dikerjakan harus begini. Tapi Kipin nggak suka. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah, selalu memakai konsep ini. Kalau Kipin begini, sesuatu yang beli itu namanya 100%. Sesuatu yang dijual itu bisa di atas 100%, bisa di bawah 100%. Artinya kalau kita di atas 100% berarti kita untung. Tapi kalau kita di bawah 100% berarti kita rugi. Terus caranya gimana? Kipin nulis ya, karena ini merupakan harga beli dan harga jual, merupakan direction proportion ya, bukan inversely, maka Kipin bisa mengatakan beginian, HB diketahui 3.600.000 ya, itu sama dengan 100%. Lah diminta harga jualnya berapa? Oh, dia bilang untung 10%. Oh, berarti harga jualnya tak tulis 110. Selesai. Nah, mau ngitung ininya gimana? Harga jual gampang, Kipin tulis. Harga jualnya sama dengan Kipin tulis
ini kali ini sama dengan ini kali ini. Berarti ini kali ini dibagi ini. Ipin tulis 110% dibagi 100% dikali 3.600.000. Selesai. Anda nanti hitung ini dicoret, pasti nanti harga jualnya ketemu 3960. Kipin hitungannya lebih ribet. Barangkali Anda mikir, hitungannya lebih ribet. Tapi kalau nanti ada soal yang tidak diketahui untung, tapi diketahui harga jual belinya, Anda kesusahan. Kita coba cek. Nomor 12. Ya. Jadi tekniknya kalau Kipin ngajar mesti memakai konsep seperti itu. Coba Kipin tadi di sini ada tulis, dia bilang gini, ya. Di sini ada soal dia mengatakan nomor 12, ya. Ini soalnya mungkin 24 nomor ya. Jadi semoga bisa selesai ya. 12. Di sini ada tulis, ada dia bilang gini, Pak Tony menjual HP-nya, ya. Menjual HP bekas. Menjual HP-nya yang bekas, ya, yang bekas dengan harga 2 juta rupiah. Oh, lumayan ya. Kalau dijual HP bekas 2 juta rupiah lumayan ya. Beruntung itu ya. Ternyata dia bilang mengalami kerugian. Mengalami kerugian 60%. Berapa harga beli awal ya? Harga beli awal ya, harga beli awal HP Pak Tony. Nah, artinya harga barunya dia beli berapa tempohan. Nah, Anda kalau bikin begini caranya gimana? Kalau Anda tidak memakai konsep direct proportion, Anda memakai konsep ini, Anda bikin gimana? Pasti mengerjakan substitusi. Kalau Anda sudah belajar proportion itu gampang, benar Kipin tulis. Pak Tony menjual HP-nya bekas dengan harga jual 2 juta. Berarti Kipin tulis, oh harga jualnya diketahui 2 juta. Nah, 2 juta. Lah 2 juta ini sama dengan berapa persen? Kipin tadi sudah bilang. Harga jual itu bisa di atas 100%, bisa di bawah 100%. Tidak mungkin 100%. Ya, tidak. Harga jual, dia bilang ternyata mengalami rugi 60%. Kalau merugi 60%, berarti harga jual ini sama dengan 40%. Ya mengalami rugi 60%. Berarti harga jual, nilai value-nya itu sama dengan 40%. Yang dia tanya, harga belinya berapa? Oh, kalau harga beli pasti sama dengan 100%. Nah, ngerjakan ini gampang. Coba kalau Anda gak bikin gitu, Anda muter-muter nanti, pasti muter-muter. Panjang ceritanya. Jadi ilmu di direct proportion ini sangat penting. Terus cara ngerjakan gimana? Gampang. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Kipin langsung tulis HP sama dengan 100 kali ini, persennya ini kali ini, ya. Berarti Kipin tulis 100% di per ini. Nah, 40% dikali 2 juta. Selesai. Susah, enggak susah. Kipin tulis ini dicoret, ya. 40 ini dicoret, AB ini 5. Berarti harga belinya adalah 5 juta rupiah. HP apa itu? Ya mungkin Samsung ya. Gampang. Nomor 12 Kipin kasih. Nomor 13 kita bermain nomor 13. Di sini ada soal sama, masih arit matematik ya. 13 ya. Anda mau nyoba silakan untuk melatih diri Anda juga silakan, mau coba beli. Di sini ada tulis seorang pedagang beras. Ya, soalnya kok gampang-gampang ya. Kalau Kipin ngajar yang basicnya itu langsung sudah sulit ya. Ini mungkin karena mau USP saja ya. Seorang pedagang pengecer beras. Ya, pengecer membeli beras, membeli 2 karung beras, membeli 2 karung beras. Ya, 2 karung beras, ya. 2 karung beras dengan harga
ya, dia bilang dengan harga Rp 800.000 per karung ya, 800.000 per karung. Setuju ya? 800.000 per karung. Jika tertera pada karung ya, tertera pada karung, dia bilang tara sama dengan 2%. Tertera pada karung tara 2% dan ya, tara 2% ya, dan bruto ya, dan bruto 100 kilo ya, dan bruto 100 kilo oleh pedagang tersebut ya, pedagang tersebut dia bilang dijual eceran dengan harga Rp dia bilang berapa ini? 9.000 per kilo. Yang dia tanya, oh sebentar, dari TikTok ya, oke, sebentar. Oh apa ini? Oh my god, sebentar ya. Dari TikTok apa ini? Oke ya, dari TikTok kali ya. Ya. Nomor 12. Oke, ya nanti saya bagi. Oh, ini pas saya baca chat ya. Sorry ya. Boleh di sini ya. Oh, nanti ada dari TikTok untuk notifikasi, makanya saya bisa baca chat geser nomor 12. Oke, di sini nomor 12. Tapi sabar aja, nanti pasti Kipin bagikan ya. Kipin bagikan berupa record. Nanti pasti bagikan berupa record dan diperseri ya. Oke. Di situ Kipin mungkin Anda nulis dulu di sini, Kipin bisa menyelesaikan di sini. Dia bilang oleh pedagang tersebut dijual eceran dengan harga 9.000 per kilo. Hitung di sini ya, hitung untung atau rugi loh. Ya, berarti soal ini suruh nunjukkan ini untung atau rugi ya. Oke, Kipin geser. Dia tanya untung atau rugi ya. Terus yang B, berapa besar untungnya? Berapa besar untung atau ruginya? Maksudnya apa ya? Untung atau rugi? Ya, ya sudah, kalau tahu untung dan rugi ya kita nanti lihat oh, berapa nilai value-nya. Nggak usah panik, Yang Kipin bikin pertama kali betul. Ya, Kipin bikin pertama kali adalah gini. Di sini ada bilang, ya dia bilang ya jadi Anda lihat di sini. Ini di sini ada bilang harga belinya adalah 800.000. Ya. 800.000. Terus sama pengusaha ini, pengecer ini dijual eceran ya, dijual eceran. Jual ecerannya berapa? 9.000. Belum 9.000 dikali berapa? Dikali 100. Belum tentu. Di sini loh ono kalimat tara. Apa yang dimaksud tara? Anda perhatikan. Di sini katanya tara 2%. Gede banget ya tara 2%. Ya, yang dimaksud tara itu adalah beratnya seperti berat peti emas, beratnya karung. Masa karung beratnya 2 kilo? Oh, nggak masuk akal ya. Tapi nggak masalah ya. Taranya 2%. Berarti 2% dari 100 kilo. Ya, dari 100 kilo. Berarti taranya 2 kilo. Kalau 2 kilo berarti netonya, artinya beraseto itu adalah 100 dikurangi 2, 98 kilo. Nah, kalau aku sudah tahu berasnya adalah 98 kilo, berarti Kipin bisa tahu pedagang tersebut bisa menjual untung atau rugi. Tak tulis di sini ya, harga jualnya sama dengan 9.000 dikali 98 kilo. Loh, kok 98 kilo? Iyalah, ya 2 kilo itu sudah dianggap beratnya kemasan ya. Berarti pedagang itu cuma bisa jual eceran tuh 98 kilo. Logikanya gitu. Berapa nilainya? Kita ngitung ya. Harga jual 98 kali 9 berarti 272. 81 berarti 88.
berarti 882.100. Oke? Nah, kalau harga jualnya begini, berarti kalau 2 karung, ya, kalau 2 karung, berarti harga jualnya adalah, oh gak usah ya, ini. Harga jualnya 882. Harga jualnya 882, harga belinya diketahui 800.000 Swen. Ya, berarti Kipin bisa tahu jual beli. Oh, lebih besar jual, belinya lebih sedikit. Berarti untung berapa? Untung 82.000. Ya, untung 82.000 itu kalau 1 karung. Dia beli 2 karung. Ya, dia beli 2 karung. Berarti untungnya sama dengan 2 kali 82.000. Berapa? Sama dengan 164.000. Iya kan? Jadi kesimpulan ini untung atau rugi? Untung. Berapa besar untungnya? Ya ini. Oke? Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Jadi cara konsep bermainnya seperti itu. Next, kita lanjut nomor 14. Ya lumayan, 14 sudah masuk ke bentuk akar ya. 14 tapi masih gampang ini 14 ini ya. 14A. Soalnya masih gampang. Di sini ada tulis A ya. Hasil kali dari 81 pangkat 3/4 dibagi 27 ya. Pangkat 2/3 ya. Dikali di sini ada tulis 125 ya. Pangkat 1/3. Wah, kalau aku ngerjain gini gimana? Nah, ya sederhana toh ya. Ada B 81 pangkat 3/4. 81 itu adalah 3/3. Kita tulis saja. Sorry kok 3/3. 3/4. Kita tulis 1 persatu 3/4 ya. Dibagi di sini adalah 3/3. Di sini adalah 2/3. Di sini Kipin tulis 5/3 tutup kurung pangkat 1/3. Kita lihat. Nah, jadi jangan panik ya. Terus Kipin tulis di sini adalah 3 ini berarti 3/3 1 persatu Kipin. Berarti 3/2, 3-nya hilang. Berarti di sini adalah 5/1. Kipin isi 27. Di sini adalah 9. Di sini adalah 5. Berarti jawabannya adalah 27. Ini ya sama dengan 15. Paham ya? Lanjut yang B. Di situ ada soal, dia bilang, nah, kalau aku punya soal di sini 3 akar 128 ditambah akar 450 ya. Terus di sini ditulis 2 akar 50 ya. 2 akar 50 dikurangi akar 7. Berapa jawabannya ya? Oh, kalau soal kayak gini gampang deh ya. Oh, kita nulis sederhanakan dulu, tidak boleh ini akar ini tambah ini, tidak boleh, harus sederhanakan ya. Kita tulis 3 128 itu adalah 64 kali 2 ya. 450 itu adalah 225 kali 2. Kalau bisa langsung oke ya. Tapi ini Kipin kan supaya terciptanya record, berarti Kipin dilakukan step by step. Min 2 akar 50 berarti 25 kali 2. 72 berarti 36 kali 2. Kita nulis 64 keluar berarti jadi 8. 8 kali 3 24 akar 2 ditambah 25 keluar akar berarti 15 akar 2-nya stay. 25 keluar 5. 5 kali 2 berarti jadi 10 akar 2. 36 keluar berarti jadi 6 akar 2. Kita hitung di sini 24 tambah 15 39. Oh, ini dengan ini 5 lah ya. Ini dengan ini 5. 5 ini berarti 29. 29 berarti jadi 23 akar. Nah, oke, lanjut next. Yang C, masih soal seperti bentuk seperti ini. C. Kalau di sini ada soal akar 3 min akar 2 dibagi, dia bilang akar 3 ditambah akar 2 nilainya berapa? Woi, gampang. Kalau ada soal kayak gini gampang. Langkahnya gimana? Dikalikan sekawan. Kalau ini plus, Kipin tulis lagi akar 3
3 akar 2. Kipin tulis lagi akar 3 plus akar 2. Kalau ini ditambah berarti dikalinya ini, kalau plus berarti ini min. Oke, Kipin tulis berarti pancet akar 3 2, di sini akar 3 min akar 2. Bukan ini akar 3 min akar 2 gara-gara dari sini ya, bukan ya. Ini dari sini. Kalau ini akar 5 plus akar 2, ya ini akar 5 min akar 2, akar 5 min akar 2. Ingat ya. Jadi jangan salah nangkep karena soalnya mentang-mentang angka ini podo berarti ini ditembak dari sini, bukan dari bawah. Nah, lanjut Kipin tulis depan kali depan 3, depan kali belakang akar 6 ya. Belakang kali depan berarti min akar 6. Belakang kali belakang min 2. Yang bawahnya depan kali depan 3, belakang kali belakang min 2. Anda tanya, loh kok yang atas pakai depan belakang belakang, kok ini kok cuma depan belakang. Nah, Anda bisa tengok di videonya Kipin khusus kawan yang di sini adalah A plus B A min B, tinggal depan belakang. Oke ya, jadi kalau Kipin jelaskan lagi nanti enggak habis waktunya. Kipin tulis di sini 3 kurangi 2 ini 1, akar 6 min akar 6 min 1 berarti min 2 akar 6 per 3 kurangi 2 1 berarti jawaban 1 min 2 akar. Lanjut Kipin tulis di soal yang B ya. Soal D dia bilang seperti ini ya. Lanjut kita ya, supaya bisa selesai tepat waktu ya. Oke, jadi tugasnya Kipin selesai ya, tugasnya selesai ini karena Kipin disuruh naikkan pertanyaan-pertanyaan ini supaya dijawab nanti. Oke, yang B, bagaimana kalau aku punya soal 4 per akar 5 min 2 ya. Nah, soal ini tetap konsepnya sama, yang dipikirkan ada yang bawah bukan yang atas, jangan panik. Jadi kalau ada soal gini penyederhana berarti Kipin tulis 4 per akar 5 min akar 2. Kalau ini min berarti ini plus, angkanya akar 52 akar 52. Nah ya, habis itu kita tinggal nembak, jangan panik, kita nembak. Berarti kita tulis 4, sudah, kita nggak usah pelangi dulu, dicoba dulu. Akar 5 plus akar 2, baru per depan dengan depan 5, belakang dengan belakang min 4. Berarti Kipin tulis 4 per akar 5 ditambah 2 per 1, berarti jawabannya 4 akar 5 ditambah 2. Selesai. Mau dikalikan pelangi silakan ya, mau dikalikan pelangi silakan. Yang E ya, kita lanjut yang E ya. Yang E di situ ada soal, dia bilang 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat 0. Nah, jawabannya gimana? Ya gampang ya. Kalau ada 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 3, 2 pangkat 2 itu 4. Karena ada min berarti 1/4. 2 pangkat 1 itu 2. Karena ada min berarti setengah. Ya, Kipin tulis 2 pangkat 3, 8. Karena ada min berarti 1/8. 2 pangkat 0 itu 1. Selesai. Ya. Terus cara penghitungan ini Kipin anggap apa sih ngerti? Kamu tidak ngerti. Samakan penyebut 8. 8 bagi 4 2. 8 bagi 2 4 kali 1 berarti 4. Berarti ini 1, ini 8. Kalau dihitung 2, 8, 10 berarti 15/8. Lanjut Kipin soal berikutnya nomor 15 mengenai translasi rotasi ya. Kayaknya Kipin belum masukkan VT-nya kalau mengenai ini ya. Kalau mau dibuat itu begini ya, Kipin kasih sambil jalan. Kipin tulis formulanya di sini supaya mengerjakan itu lebih gampang ya. Kipin geser ke agak ke sini supaya latihannya juga lebih jelas. Kipin agak geser supaya pada waktu menjawab ini lebih jelas ya. Kayaknya Kipin belum pernah jelas yang seperti ini. 15 ya. Kipin tulis di sini. Kipin naikkan ya. Di sini ada kasus dia bilang Anda perlu pelajari mengenai rotasi. Kalau rotasi ya, kita punya teorema kalau X, Y kalau diputar dia 0,90 ya, 0,90. Logiknya kalau Kipin tulis
Kalau 0,90 berarti dia diputar. Kalau diputar ini Y, X, di sini dikasih Y. Gak usah panik. Basic ini. Kalau aku misalnya di sini 180, logikanya ini basic. X, Y diputar min Y, X. Ini basic. X, Y diputar min Y, X. Kalau titik ini tak putar 90 derajat lagi, berarti jadi gini. Berarti secara logik min X, min Y. Jadi jangan dihafal. Nah, kalau titik ini tak putar 90 derajat lagi, berarti dia nanti jadi 270 derajat. Berapa? Tak putar. Klik. Berarti Y, min X. Nah, masuk kamu mau ngapali? Jadi belajar tuh ada basicnya, ya. Loh, Ipin, bagaimana kalau ini pusatnya bukan 0, bukan 0,0? Ini 0 ini artinya pusat 0,0. Ipin, bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0? Wah, itu. Kalau di VB-nya Ipin ada pusatnya 2,3 itu biasanya kelas 11, kelas 12. Tapi pada waktu Ipin kalau ngajar di level kelas 9, ini Ipin masih kasih. Tapi untuk ujian ini Ipin lihat di sini USP-nya dia lihat nggak ada pusatnya selalu 0,0 ya. Jadi untuk menyikat waktu aja Ipin ngasih 0,0. Oke ya. Bagaimana kalau umpama ini min 90 sama? Jadi kalau Ipin tulis di sini X, Y, kalau diputar di sini 0, di sini min 90 derajat ya, min 90 derajat. Secara logik kalau diputar 90 begini, kalau diputar min 90 itu ke bawah begini, berarti itu kode HP 270. Berarti jawabannya adalah Y, X. Nah, nggak usah panik. Nggak usah panik. Ini pun demikian kalau X, Y diputar lagi, dia bilang min 180 sama. Jawabannya min X, min Y. Nggak beda. Jadi kalau X, Y dirotasi lagi, dia bilang min 270 derajat. Ya ini sama dengan inilah. Berarti min Y, X. Ipin nggak mau ngapal no so. Ya, Ipin nggak mau ngapal no formula. Ini logik. Supaya tapi kalau Anda mau ujian mau ngapal no silakan. Itu rotasi. Nah, bagaimana kalau kita ngomong mengenai dilatasi? Ya, nanti pada waktu jawab ini baru bisa kita kerpek ini ya. Kita lihat jadi pada waktu penjelasannya bisa jelas ya. Kalau dilatasi itu sama dengan perkalian. Scale bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Kata scale di sini 0,6. Ini juga sama. Pusatnya 0,6. Kalau pusatnya 2,3 gimana? Itu nanti kelas 12 atau kelas 11 itu lupa ya. Tapi kalau muridnya Ipin dilatasi itu pusat ini selalu Ipin juga kasih. Pusatnya bukan 0,0 supaya ilmunya tinggi ya. Tapi permasalahan di level USP kelas 9 itu 0,0. Jadi abaikan aja ya. Tapi kalau Anda kepingin mau lihat 0, itu Anda bisa lihat di kayaknya ada di kelas 12 Ipin kalau levelnya itu ya 0, sekian. Nah, cara buatnya gimana? Gampang. Kalau aku punya X, Y, kalau di scale 0,K itu artinya dikali. Berarti jawabannya KX, KY. Selesai. Dilatasi selesai. Apalagi Ipin yang namanya translasi. Ya, kita bikin translasi. Kalau translasi, kita tinggal bikin X, Y. Kalau ditranslasi kata T di sini, biasanya di sini AB, berarti tinggal dijumlah X tambah A. Ya, Y tambah B. Sudah selesai. Translasi sudah, dilatasi sudah, rotasi sudah, banyak ya rumusnya. Ya kalau kamu ngapal gitu ya banyak. Ya, kalau Ipin main konsep ya, jadi dengan konsep aku nggak perlu ngapal semua. Jadi bermain perputaran supaya Anda ngerti ya. Lanjut, Ipin tulis yang namanya pencerminan. Tak tulis di sini. Pencerminan atau yang namanya refleksi. Ya, pencerminan atau refleksi itu banyak. Bisa aku punya X, Y dicerminkan di X sama dengan L ya, persemian garis.
kalau namanya pencerminan kan jaraknya itu harus ordo. Jadi ini kalau diformulakan ini nggak jelaskan detail ya. Habis waktu kita tulis 2L min X, Y. Nah kalau umpama X, Y dicerminkan di Y sama dengan L, berarti yang berubah Y-nya. Berarti rumusnya tetap ini X, 2L min Y. Kalau aku punya X, Y dicerminal sumbu E, berarti yang berubah adalah Y-nya. Berarti X, min Y. Ya, kalau X, Y dicerminkan sumbu Y, berarti yang berubah adalah X-nya. Berarti min X, kalau aku punya X, Y dicerminkan Y sama dengan X, dibalik berarti jawabannya Y, X. Yang satu lagi kalau X, Y dicerminkan Y sama dengan min X, ditukar dua-duanya kasih Y. Logik. Itu yang perlu dihafal. Loh, ada lagi Y sama dengan MX plus C. Oh, itu kelas 12. Nanti itu bermain pakai MATLAB ya. Jadi kalau untuk USP kelas 9 cukup di sini. Kita langsung latihan di sini ya. Nomor 15 di sini ada tulis, Ipin tulis di sini aja 15 ya. Dia bilang ada tulis di sini. Ya. Tentukan bayangan ya. Tentukan bayangan ya. Tentukan bayangan langsung aja ya supaya enggak bingung ya. Atau memang ditulis ya supaya siswanya ngerti ya. Tentukan ya bayangan ya, Ipin tulis saja. Tentukan bayangan dari titik A. Dari titik A min 2,3 ya. Jika titik A mula-mula, jika titik A mula-mula ditranslasi dia bilang ditranslasi 34 kemudian ya dia bilang kemudian direfleksi pada garis X sama dengan 5, kemudian panjang ya, kemudian ya, jadi sabar, kemudian ya dilanjutkan ya rotasi 90 derajat pada pusat 0,0 pusat 0,0. Terus Anda tanya, lek pusatnya gak 0,0 ya apa? Ya bisa, tapi tinggal tergantung sekolah Anda mengajari atau tidak ya. Di sini Ipin cuma tinggal menyuplik aja dan dia bilang dilanjutkan ya, dilanjutkan wake ya, dilanjutkan pada refleksi sumbu X, refleksi sumbu X, dan akhirnya dia bilang akhirnya dilatasi ya, dilatasi dengan skala setengah pada pusat 0,0. Selalulah pusatnya selalu pusat 0,0. Kalau pusatnya enggak 0,0 enggak mungkin, pusatnya selalu 0,0. Nah, pada waktu menjawab ini caranya gimana? Itu yang penting. Endingnya Anda harus ngerti. Ipin tulis begini ya. Ipin berusaha tidak hapus soal ini ya supaya kita bisa nengoknya dengan cepat. Kita langsung tulis ini. Titik A, kayaknya Ipin tulis di sini agak kelihatan di saya. A sama dengan ya, A sama dengan di sini Ipin geser di sini ya supaya kelihatan A sama dengan, mungkin kelihatan ya A di sini. Oh, masih kelihatan ya A. Titik A min 2,3. Titik A min 2,3. Ipin tulis di sini. Kurang enak ya, kayaknya kurang enak di sini aja. Posisi sini ya. Titik A dia bilang min 2,3. Min 2,3. Ya supaya bisa sama-sama baca. Min 2,3 dia bilang jika titik A mula-mula ditranslasi 34, tak tulis 34. Berarti ini namanya A aksen. Ya. A aksen terserah mau kasih nama A1, A2 boleh lah ya, boleh ya.
Namanya translasi itu diapa no? Nah ini Anda lihat. Oh translasi ini tambah ini tambah ini. Nah jadi kelihatan min 2 tambah 3 berarti ketemunya 1. 3 tambah 4 berarti 7. Kalau ini salah, jangan harap ini benar. Setuju ya? Jadi start awal ini harus oke. Kemudian direfleksi pada garis X sama dengan 5. Oh berarti tak tulis X. Direfleksi pada garis X sama dengan 5. Oh berarti tak tulis X sama dengan 5. Oh kalau X sama dengan 5 berarti ini A double aksen sama dengan arti ini double aksen tuh bayangannya berikutnya gitu ya. X sama dengan 5 rumusnya apa ini kita pakai ya. X, Y, X sama dengan L, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Rumusnya 2 kali ini dikurangi. Nah kan enak. Berarti artinya 2 kali 5 10, 10 kurangi 1 9,7. Ngerti ya? Jadi Kipin nggak tulis caranya, makanya Kipin tampilkan ini supaya nalar Anda masuk. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 pada pusat 0. Kipin tulis ya. Di sini 0,90 derajat. Rumusnya apa Kipin? Oh, rotasi ini loh rotasi. Nah, rotasi 90 derajat itu. X, Y ditukar, klik dikasih nomor. Ya, berarti Kipin bisa tulis di sini 9,7 ditukar, klik. Berarti Kipin tulis 7,9 di sini. Kok bisa minus? Ya itu main kuadrat. Mau tahu nanti dilihat di videonya Kipin. Ya, jadi Kipin jelaskan caranya seperti itu supaya nalar kamu masuk, nggak perlu ngapal, rugi. Ya, min 7,9 dengan pusat ini dilanjutkan pada sumbu X. Ya, dilanjutkan pada sumbu X. Kipin tulis ya. Ini A aksen, sorry. Ini tak kasih A double aksen. A triple berarti min 7,9. Kipin lanjutkan di bawah sini ya, supaya enak Kipin tulis A triple. Ya, kelihatan ya A triple. Kipin tulis di sini adalah berapa ya? Sebentar. Kipin tulis di atas saja supaya enak kelihatan ya. A triple di sini Kipin tulis. Ya, A triple-nya tadi min 7,9 ya, min 7,9. Nah, dia bilang dilanjutkan pada refleksi sumbu X. Nah, sumbu X. Ya, kalau sumbu X berarti ini A 4 aksen. Ya, boleh lah. Yuk pakai indeks apa boleh. Kangelan ya tulis A4 ini ya. Nah, kita tulis. Oh, sumbu X itu apa? Kan adanya sumbu X. X, Y. Y-nya, X-nya tetap, Y-nya yang minus. Berarti min 7, apa Kipin kalau aku udah hafal ini apa ya nggak tahu ya, makanya kalau jangan main ngapal, main konsep ya, main konsep ini luar kepala, pasti luar kepala. Terus dan akhirnya dilatasi dengan skala setengah pada pusat 0,0 ya, yang terakhir di sini 0 di sini setengah. Wah angkanya elek, berarti A bayangan terakhir ya kita bisa tulis min 7 kali setengah. Ya sudah, min 7 per 2, min 9 per 2. Ya sudah, angkanya jelek. Ya, lo Kipin kok bisa gini scale? Scale ini rumusnya ini. Kalau dilatasi X kali K, Y kali K. Berarti min 7 kali setengah ini, min 9 kali setengah ini. Oke, jadi cara bikinnya seperti ini. Lanjut Kipin tulis soal berikutnya. Ya, supaya enak nyata Kipin langsung tulis nomor 16. Masih rumusnya Kipin tidak hapus supaya nalar kamu masuk. Nomor 16 di sini ada tulis ya 16A ya 16. Oh kayaknya enak ditulis di sini ya, kayaknya enak ditulis di sebelah sini supaya pandangan matanya kelihatan jelas ya. Oke, ini Kipin hapus saja yang bagian sini ya, sini ya supaya jelas. Oke, mohon maaf kalau Kipin tidak bisa bacakan satu persatu. Terima kasih yang sudah berbagi-bagi, yang sudah tap-tap, terima kasih. Titik A sama dengan 2,4. Di sini ada dia bilang 0,90. Anda mau bikin boleh ya. 0,90 derajat berarti A aksennya adalah secara logik ini dibuka
Telak, berarti jawabannya min 4, nah, dilanjutkan di sini ada dia bilang sumbu. Dia kasih berarti A double aksennya ada. Oh, kalau sumbu Y tadi sumbu X. Kalau sumbu X ini, kalau sumbu Y X-nya itu dikasih negatif. Asalnya min 4 berarti jadi 4, kok bisa gitu? Karena dia pencerminan ini ke arah sana. Ya, bisa kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, lanjut yang B. Di sini ada tulis adalah min 3,2. Ya, min 3,2. Di sini dia bilang 0,90. Wah, ini untuk melatih Anda saja untuk membuat. Oh, 0,90. 0,90 ini kode AP 270. Ya, kode AP 270 ini cuma untuk melatih toh. Berarti kalau aku bahasa aku itu, oh tak putar 2 min 3, tapi di sini kasih min. Ya, bahasa aku seperti itu. Karena bahasa aku itu kan sesuatu diputar pasti ada min. Ya, minnya mana? Oh, kalau kuadran itu dia ke kiri berarti X itu min. Kalau dia ke kanan berarti Y ke bawah minus. Cara bahasanya seperti itu. Ya, dilanjutkan di sini dia bilang adalah Y sama dengan 3. Kayaknya sudah semua ya. X sama dengan sudah, sekarang gantian Y. Berapa Y-nya? Berarti B double aksennya. Oh, Y-nya berarti X-nya tetap. Y-nya yang berubah. 2 kali 3, 6 kurangi 3. Ya, pakai rumus ini. Lanjut di pin yang C. Ya, satu lagi yang C. Di sini ada tulis 3,1. Dia bilang di translasi dia bilang P. Nulisnya 2,2. Arti-hati, dia tulis T 2,2. Kata T ini translasi, berarti C aksennya adalah 3 tambah 2, 5, 1 tambah 2. Jadi cara jawabnya bisa ya. Lanjut Ipin tulis di sini X sama dengan 1. Artinya C double aksennya adalah 2 kali 1. 2 dikurangi 5, min 3,3. Ya. Lanjut Kipin di soal berikutnya mengenai similar dan kesebangunan ya, similar kesebangunan. Oke, lanjut kita lanjut di soal kesebangunan. Ada soal nomor 17 ya, supaya lengkap ya. Supaya latihan persiapan USP-nya sudah matang. Di sini ada gambar begini ya, ada gambar begini ya. Oh, gini aja ya, kalau jelek enggak masalah ya. Gini. Di sini ada titik A, B, C, D, E. Kalau kalian mau bikin silakan. Di sini ada diketahui BC-nya diketahui 3, BE-nya diketahui 5, AB-nya ini diketahui 8, ini diketahui 4. Ditanya BC ditambah A. Waduh, caranya gimana similar? Nah, kalau kita sudah belajar mengenai similar, berarti Anda harus mengerti namanya similar perbandingan. Anda cari formulanya dulu ya. Kalau dalam kasus ini formulanya kita bisa lihat angle-nya ini sama dengan ini, berarti depan 4, depannya 8 ya. Sama dengan kita bisa tulis ODC-nya 3 ya. Oh, berarti kita bisa ngomong DC dibagi AC sama dengan EC dibagi C. Ya, bahasanya seperti ini. Oke, jadi 4/8, 3 per CA, EC per CB. Ya, bahasanya seperti itu. Lanjut Ipin tulis 4/8. Tidak tahu, biarkan aja. DC-nya diketahui 3, berarti aku bisa tahu AC kali silang, berarti 4 AC sama dengan 8 kali 3, 24, berarti AC-nya dapat 6. Oke. Terus bagaimana kalau yang ini EC-nya enggak tahu, CB-nya enggak tahu, terus gimana? Ya KB. Aku tetap pakai gini, ini tadi ini dengan ini dengan ini, berarti aku bikin 4/8 sama dengan EC per 4/8 tak kecilkan setengah. EC-nya enggak tahu, tapi aku tahu BI.
Boleh ya aku bisa nulis EC ini, EC-nya tetap, BC-nya ini boleh tak tulis adalah 5 kurangi CE ya. 5 dikurangi BE-nya kan tahu, BE-nya 5, berarti mau nyari CB berarti 5 dikurangi EC ya. 5 dikurangi EC, tak kali silang berarti 5 min EC sama dengan 2 kali ini berarti 2 EC. 5 min EC sama dengan 2 kali ini berarti 2 EC. Angkanya elek. Berarti 5 sama dengan 3 EC, berarti EC-nya sama dengan 5/3. Betul nggak ya? Ada kok angkanya jelek ya. BE-nya diketahui 5, berarti EC per CB, EC per CB, EC per CB, EC per CB, EC-nya T, CB-nya itu bisa diganti 5 min EC kali silang T berarti 3 EC, berarti EC-nya 5/3. Berarti Kipin bisa nulis di sini, ditanya BC ditambah AC berarti 5/3 ditambah AC-nya 6 berarti 18, 23/3. Lanjut ya. Lanjut Kipin, lanjut over nomor 18. Oke. Ya, sebentar lagi pungkat ya, sebentar lagi selesai ya. Ya ini karena dapat kiriman aja jadi harus menjawab soal-soal. Lanjut 18 ya. 18 ada soal dia bilang gini, panjang bayangan ya, 18. Panjang bayangan ya. Panjang bayangan tiang bendera. Panjang bayangan tiang bendera ya. Tiang bendera katanya 15 meter. Panjang bayangan tiang bendera 15 meter. Di waktu yang sama, di waktu yang sama, di waktu yang sama, ya, panjang bayangan, ya, panjang bayangan Tony, panjang bayangan Tony adalah 1 meter. Ya, jika tinggi ya, jika tinggi badan Tony, tinggi badan Tony adalah 150 cm. Ya, tinggi badan Tony 150 cm. Hitung, ya dia bilang hitung, ya, tinggi tiang bendera, tinggi tiang bendera. Nah, caranya gimana? Gampang. Nggak usah gambar, nggak apa-apa. Yuk main skill aja, main logik. Bayangannya kiri, aslinya ke kanan boleh. Ya kita bikin begini. Ya, tinggi bayangan bendera 15. Bendera itu 15 meter. Ya, tinggi sebenarnya berapa? Gak tahu, tak tulis tinggi bendera. Ya, tinggi bendera. Bayangannya 15 meter. Ini tak tulis 15 meter. Terus di waktu yang sama panjang bayangan Tony 1 meter. Oh, berarti ini juga 1 meter Tony. Tinggi badan Tony adalah 150 cm. Oh, tinggi badan Tony 150 cm, tak tulis 150. Terus Anda tanya, loh Kipin, ini perlu dirubah satuan enggak? Aku tanya. Kalau ini satuannya senti, ini harus senti. Walaupun ini meter, no problem. Kalau ini meter, ini harus meter. Kalau ini senti, harus senti. Kalau ini meter, kamu rubah ini senti, gak boleh. Ya. Jadi kalau ini meter, walaupun ini senti, no problem. Ya. Cara buatnya, jadi tinggi bayangannya ditaruh kiri, tinggi sebenarnya kanan. Jangan tinggi bayangan di sini, terus yang situ itu dikuper kabul. Ya, jadi logiknya seperti itu. Cara PG-nya kita main skill. Kali silang aja. Nah, lebih cepat. Kali silang gini Kipin tulis. Ya, Kipin tulis 1 kali TB. Ya, Kipin pakai cara 15 kali 150. Jadi kita nulis TB-nya sama dengan 15 kali 15, 2250 satuannya sen.
Berarti tinggi benderanya berapa? Jadinometer 12 berarti 22,5 meter. Tinggi bendera ini gede ya. Masa tinggi bendera itu 22,5 meter? Iskala lah. Yang bikin soal kan kita nggak tahu. Ya oke, lanjut. Nomor 19 ya, sebentar lagi hampir selesai. 19 ini menarik. Kayaknya 19 ini menarik. Kayaknya menarik. Di sini ada segitiga. Ya, di sini ada segitiga. Di sini ada BC. Ada BC. Di sini ada BE. Ya. Ini A. Di sini dia gambarnya ada titik-titik. Ini dikasih T. Ya, menarik kayaknya. Di sini ditulis AD-nya katanya 9. Ya. Terus BC-nya 4. BC-nya 4. DE-nya 12. Ya, DE-nya 12. Dia bilang luas segitiga. Ya. Luas segitiga ABE sama dengan 108. Ditanya AB berapa? Luas segitiga BDEC dan ditanya T. Menarik kalau Kipin lihat ini. Dari soal-soal tadi ini yang lebih menarik kayaknya ya. Kalau di backend ini gimana caranya kita nulis ya? Kita nulis caranya gimana kita nulisnya gini. Kita nulis gini aja. AD-nya 9. AD 9. BC-nya 4. Kita tulis ini 4 lah. BE-nya 12. Wah, ya sebenarnya ada teknik tuh. Ada teknik mau mengerjakan ini cepet tuh ada. Tapi kesuwen kalau Kipin mau jelaskan lagi detail-detail di sini habis waktu. Main konsep aja. Yuk pandangan mata dengan yang dia tanya AB ya. Wah, tanya AB. Berarti logiknya gini ya. Kita pakai ini dibanding ini. Betul ya? Segitiga ini dengan segitiga kita nulis 4, alasnya 4, ininya 12. Berarti 4/12 sama dengan AB dibanding AD. Selesai. Ya, AB banding AD. Loh, 4/12 ini sepertiga, AB-nya enggak tahu, AD-nya diketahui 9. Dari sini aku bisa ketemu AB-nya adalah 3. Udah ya? Kali silang berarti AB-nya 3. Oh, kalau AB-nya 3. Selesai AB-nya 3, ketemu. Di sini AB-nya 3. Mau nyari luas BD ini, ya apa maksudnya? Aku bisa tulis, oh ini ada kalimat. Luas segitiga ADE. Oke. Luas segitiga ADE sama dengan 108. Luas segitiga ADE sama dengan 108. Emangnya apa? Aku bisa. Oh, aku main perbandingan boleh. Oh, Kipin cari tingginya ini, Pak. Kesuwen kamu nyari tinggi ini ya. Nyari tinggi ini luas setengah kali 12 kali tinggi ini. Nah, ketemu ini terus nanti pakai perbandingan suwen. Nah, hasilnya sama. Kipin coba pakai manual ya. Coba pakai manual dulu. Kipin pakai manual dulu. Luas segitiga ADE berarti setengah kali alasnya 12. Tingginya tak kasih namanya T besar. Bukan T kecil, T besar. 108. Nah, hitung T-nya ketemu berapa? Ini coret ini 9. 9 berarti 18. Kalau T-nya ketemu 18, yang namanya T itu ini. Nah, ini T. Ya. Kita main caranya perbandingan aja. Oh, kita bikin tingginya ini, tinggi kecil ini tak kasih namanya Y. Nah, aku nulis 4/12. 4/12 sama dengan Y per T. T-nya 18. Kita tulis Y-nya sama dengan ini kali ini 72/12 berarti ketemunya 6. Oh, kalau Y-nya ketemu 6 berarti T kecilnya adalah 18 kurangi 6. Ketemunya selesai. Tapi kayaknya endingnya cara pola pemikirannya susah. Ya. T-nya 12 Kipin terus nanti aku mau nyari luas ini gampang dong, luas trapesium.
Jadi luas trapesium itu nulisnya setengah kali no tingginya 12, jumlah sisi sejajar 4 tambah 12. Berarti 4 tambah 12. Berarti aku ketemunya 6 dikalikan 16. Ketemunya 96. Ini namanya luas BDEC. Cara lainnya dong, Ipin kasih cara lainnya. Kalau kita main perbandingan, seharusnya kalau soalnya sudah similar, Anda memakai basic ini terlalu lama. Jadi Anda harus paham dengan similar. Kita pakai gini, luas segitiga. Aku pakai gini, luas segitiga ADE tahu. Luas segitiga ADE kalau tak banding dengan luas segitiga ABE. Sorry, aku pakai luas segitiga. Luas segitiga ABC yang kecil dulu dibanding luas segitiga ADE sama dengan, ya kan? Aku bisa pakai ini nih. Sisinya ini 4, ini 12. Tak tulis 4/12 tapi ini square. Tambah kedua, kenapa tambah kedua? Karena ini luasan sentimeter persegi. Luas segitiga ABC-nya enggak tahu. Tapi luas ADE-nya tahu. Enggak 108. 4/12 sepertiga. Sepertiga dikuadratkan 1/9. Loh, luas segitiga ABC sama dengan 108/9. Oh, emang kalau aku tahu ini gimana ya? Berarti luasnya BCDE sama dengan 108 dikurangi 12. Berarti ketemunya 9. Sama. Jawabannya sama, 96 ini. Bagaimana mau nyari T-nya? Pakai perbandingan. Tanggung. Nah, aku ngitungnya kayak gini. Ya kalau ngitung luasnya susah ya nanti. Aku pakai 4/12. 4/12. Y per Y per T. Berarti cari dulu Kipin ya. Ya kalau dibilang cari dulu memang harus cari dulu konsepnya gitu ya. Oh iya ya. Kalau mencari T-nya tetap sama. Untuk mencari T-nya tetap sama. Jadi cari perbandingan yang di sini luasnya kita bisa memakai konsep yang lainnya. Jadi kalau T tetap kita harus pakai basic daripada luas segitiga ini. Soalnya kalau kita nyari ini, mau nyari T ini kan harus konsepnya harus tahu ini. Nah ininya kan nggak tahu, ininya kan pasti diketahui dalam luas. Betul kan? Ya, lanjut Ipin soal nomor 20. Ya, sebentar lagi rungkat ini sudah cukup lumayan lah 20 ya. Mungkin Ipin tidak sampai tuntas ya, ini ada 24 nomor, mungkin 21 ya. Karena sebentar kita harus online juga ya nomor 20 ya. Jadi kita waktu nanti. Dia bilang gini, sebuah foto berukuran, dia bilang berukuran 40 cm kali 60 cm ya, dipasang pada sebuah karton ya, dipasang pada sebuah karton apabila dia bilang, apabila foto dan karton sebangun ya, apabila foto dan karton itu sebangun, dia bilang ya. Terus dia bilang sisa karton bagian kiri atas dan kanan adalah 5 cm. Hitung sisa karton bagian bawah. Bagian bawah foto. Ya, caranya gimana? Ya gambar dulu ya.
Kayaknya Anda pasti ngerti kalau soal kayak gini ya. Ipin tulis sebuah foto berukuran 40 kali 60 dipasang pada sebuah karton. Berarti logikanya gini, aku punya karton, fotonya di sini. Nah, ya ini foto mungkin, ini foto, gambarnya orangnya gini, ya. Dia bilang sisa bagian kiri ini 5, atas 5, kanan 5. Fotonya ini 40 kali 60. Udah. Gak usah panik kayak gini, kita bikin aja. Gak usah panik, kita bikin 40 per 60 kita 40 per ini. Ini berapa? Lebarnya foto kuali ya. Foto ini 40 rek. Nah, orang sebuah foto berukuran 40 60. Ini 40 60. Nah, orang ya. 40 60 hampir salah. Ya 40 60. Fotonya 40 60. Kartonnya yang nggak tahu. Tapi karena sisa kiri 5, sisa kanan 5, berarti kartonnya ini pasti 50. Yang ini kasih aja ini. Udah ya, kasih aja ini. Udah ya, panjangnya karton ini nggak tahu Y. Fotonya 60 ya, kita bikin 40 per 60. 40 per 50 sama dengan panjang ini 60 per, ya sudah. Ya, kita coret aja. Berarti 4Y sama dengan 5 kali 60 300. Berarti Y-nya diketahui. Oh, kalau Y-nya 75, yang dia tanya sisa karton bagian bawah. Ini loh, kasih namanya H. T. Nah ya, dan nanya nih T. Berarti kalau mau nyari T sama dengan 75 dikurangi 5 dikurangi 60. Selesai. Berarti T-nya sama dengan 10. Ya, jadi gak terlalu ribet ya. 21, agak cepet sedikit. Kayaknya hampir 21 aja cukup ya. Bikin sudah mulai lelah. 21 ya, 21 ya. 21. Di situ ada soal mengatakan dengan 21 ya, 21. Oh, mengenai rata-rata, rata-rata. Di sini ada tulis ya. Rata-rata 11 bilangan. Rata-rata 11 bilangan. Ya. Rata-rata 11 bilangan genap berurutan. Ya. Genap berurutan. Ya. Adalah 40. Ya. Rata-rata 11 bilangan genap berurutan adalah 40. Dan selisih ya, selisih bilangan terbesar ya, dan terkecil ya, dan terkecil adalah 20. Maka bilangan yang terbesar adalah gimana caranya ya? Maka bilangan yang terbesar adalah rata-rata 11 bilangan berurutan adalah 40. Oke. Ya apa caranya? Adalah 40. Dan selisih bilangan terbesar dan terkecil 20. Waduh. Langkah utamanya gini, cara pola pikirnya gini, kita kasih nalar kan. Ya mungkin kita Anda mungkin kita bikinnya satu persatu. Bilangannya dia bilang berurutan genap, ada kata genap berurutan. Pertama tak kasih X, betul ya. Yang kedua X tambah 2. Loh kok bisa loh? Namanya kalau genap berurutan pasti tambah 2 tambah 2 4, 6, 8, 10. Mulai dari mana gak tahu, mari 8 ya 10. Makanya gak misalkan X ya. Jadi aku nulis X plus 2, tak tulis saja X plus 4, tak tulis saja X plus 6 supaya Anda ngerti. X plus 8 ya, X plus 8 ditambah X plus 10 ditambah X plus 12 ditambah X plus 14 ya dah. Gila nih bikin urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ya, 8, 9, X plus 16, X plus 18, ya, X plus 18, X plus 2. Nah, kalau Anda bisa cepat, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bilangan berubah. Dibagi 11 bilangan, itu nilainya adalah 4. Cara bikinnya ya apa? Ya nyari nilai X-nya dulu. Anda tahu nilai X pasti gampang. Gampang. Ya, Anda cari X-nya gampang nanti bisa. Ya, tapi di sini selisih bilangan terbesar dan terkecil 20 ini sebenarnya kuncinya malah. Ya, sebenarnya nggak perlu bikin ini nggak apa-apa. Ya, dia bilang selisih bilangan terbesar dan terkecil 20. Loh, aku bikin terkecil dong. Selisih ini beneran. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 20. Ini dengan ini kurangi 20, benar 20. Ya, ini dengan ini benar, ini bahasanya tetap 20. Ini dikurangi benar tak 20. Tapi X-nya piro nggak tahu. Ini jebakan, ini kalimat ini jebakan. Loh, bilangan terkecilnya X, bilangan terbesarnya X plus 20 benar. Bilangan terbesarnya bilangan terbesarnya X plus 20. Bilangan terkecilnya X, ini kurangi ini, ya benar 20. Ya, jadi bahasa seperti ini tujuannya sebenarnya ini ke sini. Ya, nah cara penulisannya gimana? Bilangan terbesar ya X plus 20. Kuncinya nyari X dulu. Caranya gimana? Gampang. Ya, kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasti namanya 11. Ditambah. Ya, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 berarti 20. 20, 30. Ya, 30 tambah 12. 42. 42 tambah 14. 42 tambah 14 berarti 56. 16, 18 berarti 34. Berarti 90 ditambah 20 berarti 110. Dibagi 11 sama dengan. Ya, terus langkah pertamanya, ya kecil ya, itu ini bagi ini mau kali silang boleh tidak juga. Ini bagi karena angkanya cantik ya, tinggal ini bagi ini berarti X. 110 bagi ini berarti 10 sama dengan 40 berarti X-nya. Kalau X-nya 30 berarti bilangan terbesar sama dengan X plus 20. Berarti 30 ditambah 20 sama dengan. Oke, jadi cukup sekian. Ipin anggap 22 kurang 3 nomor ya gampang kok ya. Jadi itu mengenai rata-rata biasa ya. Jadi soalnya Ipin mau lab, jadi mau lanjut online ya. Jadi mohon maaf ya, pakai bilangan bulat ya, pakai pola bilangan. Makanya kalau nggak bisa berpikir pakai pola bilangan ya terpaksa manual. Ya makanya Kipin bilang gila nih kalau pakai ngitung situ-situ. Sebenarnya kalau mau tajam ya pakai pola bilangan lebih cepat. Jadi logic itu soal gitu. Jadi tergantung strategi menghadapi ujian, kita mau pakai pola bilangan atau mau pakai dalam perhitungan biasa. Itu ada di tangan kalian ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah stay, yang tap yang sudah membagikan live. Ipin juga tidak bisa apa-apa ya tanpa bantuan daripada kalian. Tujuan daripada live Ipin itu cukup satu, yaitu supaya terciptanya reward, dan Ipin akan membantu mereka yang dimana kala ada meminta bantuan dalam pengajaran, Ipin siap menjawab semuanya ya. Yang penting harus antri ya, dan Ipin juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa dukungan dari kalian. Oke, terima kasih. Sekali lagi Ipin mohon maaf kalau Ipin tidak bisa baca chat, mungkin ada tutur kata yang salah, nanti betulkan kata-kata nanti lewat DM di dalam report. Oke, thank you yang hadir di sini. Ipin ucapkan bye bye.